buku dari Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jalan Jambu 2, Jakarta. Mereka buku judulnya Pesantren dan Pembaharuan. Eta keluar bulan Desember 1974. Sedikit buru bisa mereka. Mereka aroba hasil-hasil penelitian mengenai faktor pesantren. Pesantren, pondok pesantren dengan segala isinya. Mereka kupas terangaki dan kenal lagi ke dunia ramai. Antara lain saya menarik kaulah saya jawab atau bersambut Kak Dinto, kesempatan Kak Dinto. Yang mereka mengenai soal tasawuf dan pesantren. Mereka kangku kula sangat menarik karena ongkuna menurut kula berhasil pondok pesantren dalamna adidik santre-santrena sebagai manusia muslim yang berkepribadian Islam, seandik sibawah Islamiyah. Selainnya berhasil mendidik santre-santre sebagai orang Islam seungku-ungku luar dalam, juga pondok pesantren berhasil Nasruddin niaraki agama Islam. Mulai zaman-zaman seampun-ampun, mereka menurut kaula rahasianya adalah terletak kepada ini, tasawuf. Pondok pesantren tanpa tasawuf, maaf nih, sama dengan asrama biasa, sama dengan institut, sama dengan lembaga internat atau asrama. Jadi itu dalam buku mereka tentang tasawuf dan pesantren kupas dalam bicara senajan kupasan mereka mungkin tapi orang seampun ngaji tasawuf. Mereka cuma soalnya itu soal bahasa netok di permodern, mon esena kipun esena kitab-kitab kaisam pun. Nanging ikan itu kalau orang masa tertarik, dak seruan dari lembaga mereka. Seampun nyelidiki keberadaan produk-produk seluruh tanah Jawa malah juga luar. Mereka akhirnya masa depan tasawuf mereka beranjuran. Anjurannya sebenarnya supaya diadakan usaha meninjau kembali segi-segi kebaikan dan kekuatan gerakan-gerakan tasawuf tradisional di pondok-pondok dan pesantren-pesantren, serta meneliti segi-segi kelemahannya. Sebab memang sudah mulai terasa
bahwa kelompok kaum muslimin yang memiliki kesenian agama adalah terutama mereka yang dekat hubungannya dengan dunia tasawuf, yaitu santri-santri. Baik kesenian agama yang dimaksud itu berupa seni baca Al-Quran, qur'ah, qasidah, antara lain diba, berjanji, rebana ini terbengan, gambus, sampai kepada seni suluk dan bacaan sholawat. Salah satunya ialah sholawat Badar yang terkenal sangat mudah menggugah solidaritas dan semangat berjuang. Sekalipun sudah tentu harus dicegah timbulnya praktek superstitious yang menyimpang dari ajaran-ajaran ortodoks, tetapi jelas harus dipelihara unsur kedalaman dalam rasa keagamaan yang ada. Dalam hal ini dunia tarekat sendiri telah terlebih dahulu memagari diri, berhasil ataupun gagal, yaitu dengan menekankan kesatuan mutlak antara syariah, thariqah, ma'rifah, dan hakikat. Nika esena kesimpulan anjuranna. Para hadirin saja semurja. Dalam kantor saya terang lagi, menghadapi tasawuf bertarekat. Nika ocak dua nika kudu pengerti. Sebab tarekat, sebab tasawuf itu tidak identitas mesti dengan tarekat, tidak. Tasawuf lebih tua daripada tarekat. Tasawuf ini kan lebih kuat daripada tarekat. Padahal di ajaran iman dan Islam mereka lebih tua dalam fikih dan ilmu kalam. Pada tasawuf mereka ampun berdah mulai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanajan sebelum ke tapas tak toles atau bersebut. Oleh napak tipi tarekat berdena tarekat mereka di akhir-akhir bisaos. Tak salah abad 4 Hijrah mereka puluh lahir tarekat-tarekat. Tentu tarekat mereka lebih tepat disebut sebagai anak tasawuf. Jadi korbina itu tasawuf, anak itu tarekat. Mereka tepat. Dalam riwayat kajian iman dan Islam ajarannya ampun zaman Kanjeng Nabi, ampun iman Islam zaman Nabi. Tapi kitab fikih, ilmu tauhid akhir ini kan dibudi. Artinya benar zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksud kitab fikih dan kitab mengenai ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Sedang Quran tinggi kita tulis, kita bolong. Quran kita kalah kok. Sobun cara kitab Quran itu sobun zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni mulai pada ibu kuki ni kan tak salah ke mana Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi akhir ni jangan Sayyidina Abu Bakar sobun Quran sarba oleh sanjeras ke sini ke so. Pala tu. Jadi mereka mengenai wujud. Tapi mon penapanya mana? Ajaran na bulangan na esena ampun tu mulai Jumat Kanjeng Nabi
Sebenarnya juga tasawuf. Lah kenapa? Boleh ingat hadis sahih riwayat ini Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya nyeritakan pada tamu yang saya tanya kepada polong yang Nabi senekan ni apa? Saya pun Sayyidina Umar bah pada tamu rohban orang datang dari jauh, romo cuk ya ada kanjeng Nabi. Jadi kan pas bukan anak berselor sekolah. Jadi pas tahu juga ni apa depan pas tahu tak duit tahu tak kanjeng Nabi. Baik tu sini jarai. Pas neguk senika pas tanya. Kanjeng Nabi gula tanya ke sambian kan. Dia pesantren sahabat-sahabat dunia ni. Okey, saya nak tanya apa ke gula. Gula tanya, iman ni kenapa iman ni kah? Katanya. Jawab kanjeng Nabi. Monsan dan agaknya iman ni kan 6. Agak saya ni. Kepi Aisyah. Iman dia pengeran. Tinggal mari jawab. Pas orang saya tanya pula. Jawab. Mesti benar sambil anda. Benar nggak tanya. Jawab. Oh benar. Dalam menikah. Mari saya gula tanya boleh. Islam ni kenapa? Terang lagi. Arkanul Islam tak syak lemak. Mari jawab. Ucap boleh. Gula tamu gula. Benar sambil anda. Akhir apa tanya boleh, ihsan ni kenapa ihsan? Ihsan ni jawab di kanjeng Nabi. Monsan dan terakhir tanya ihsan ke gula, ihsan ni kah? Sambian ibadah, sambian menyembah ke Allah, ingat-ingat pengalih ke mengira. Ingat-ingat mengalih ke Gusti Allah dari semak. Monsan aroma setanok ke tak mengalir ke Allah sampai kutu yakin cik Gusti Allah ni kah mengalir mengalir tak sampean. Jadi sampean mau nak pergi nak pakai syatnya habis ke Allah. Mun sampean tak katon ke Allah, Allah sini ke sampean yang tolong ke sampean. Gusti Allah ni kamu sampean berpanah pergi tak syak. Sampean kutu aromasa cik mulai serana sampean terus sampai ke otak ke sampean, terus sampai ke olang sampean, sampai ke kini, sampai akhirnya sampean, sampai esena akhirnya sampean kali kepi, sampai lebih pengira. Kan sampean tak mana baca. Lah, mau sampean pun selektif ini mana ihsan sampean. Jawab boleh kita benar sampeannya. Olah hasil mari bang boleh, perang boleh. Kanjeng Nabi, pasal kebudak para sahabat-sahabat sing ngaji. Ingat tak ngajinik kan apa? Tahu buat siapa Rasulullah. Tahu ni Gusti. Ada malaikat Jibril. Kir-kir dulu mori mata ngejelek gelap. Apa juga dari Gusti? Menggerak kepada boleh tulis salaman juga. Terus salaman itu malaikat Jibril boleh. Arwah malaikat Jibril datang dan nak pajak dengan kedua. Tapi orang kena maksud mulang berdua. Mulang orang teluk ni kah? Iman, Islam, ihsan. Mun orang nak bisa andi teguh orang teluk dia. Dah dia sebut orang Islam dan orang iman sempurna. Lampung timur iman. Iman 6. Tinggal iman tak cukup, iman kau ngelakon ni Islamnya. Islam ni kan kira mabuktu kaisa, apa sahajis terus tapi apapun mencukup orang pun iman dan Islam ngelakon ni, cukup belum. Kutu yang kaki boleh, ihsan. Nah, ni kabar hadirin. Telok ni kata akhirnya. Pas beda ahli-ahlinya. Orang seahli nerangaki iman, sebut tauhid, ilmu kalam. Ahli ulama ilmu tauhid, ilmu iman. Se-Islam, mereka juga beda. Se-ahli, sebut ulama fikih. Fikih wa nikah. Fikih wa Islam nikah. Senerang akidah macam cara nak salat sampai tu. Pas nomor 2 ihsan, lah ni kata tasawuf.
tasawuf. Jadi telok ini kau kena tak kena dosa nikah. Benar barang telok itu setong nikah. Sekotu ikan di saben-saben orang Islam. Lain ni para hadirin telok nikah jolon. Jolon terus kamatkan nikah. Lain ni kaya tengah aja. Lain pompo nikah. Nikah kantor nikah. Des nikah. Pompo nikah. Orang sekalian nikah. Orang-orang senegu itu tauhid melulu nikah. Nikah keras. Tauhid. Pas senegu ilmu fikih. Orang keras. Ilmu tasawuf keras. Pada keras. Akhirnya apa? Tantor. Ini tabrakan. Sampai jengdudingan. Senikah. Pembean senikah. Anda cuma ngaji akhi ilmu syariat, ilmu zahir tak. Macam ini ilmu fikih ni cuma ngatur lahir. Orang-orang nama begitu senang. Jawab as-sahabat menurut fikih. Sangat cer. Kerana kecoaan. Orang kena kaisa dengan negara TV saya jual kaisa. Kaisa kurang itu kaisa. Tapi kan sebenarnya orang melihat orang regana sebenarnya ke antas sena sabor ikan dikulo pun ni cara fikih. Tapi cara sebelum nikah tak keneng nikah. Atau macam orang asal betul. Bukan karung-karung, tapi apa ya cek ni tak jual. Ni cara jual beli biasa asal itu. Perkara buat apa sebut je tak tahu je lah. Nasi buat anjir ya. Ni kamu cara ilmu fikih. Napa nak sana tu cari pada senang malah pun. Kamu cuma sana ketok jangan saya tasawuf. Hari apa pun je nak pasal. Anda cuma ngodi aki kolen meloloh dan bertenanah. Lalu kau orang setong betul sampah ni. Akhirnya lahir setong orang. Mungkin mereka Imam Ghazali. Imam Ghazali mereka ngerti. Oh, sebab mereka pecah orang mereka ngaku Imam Ghazali. Ngaji dapat iman apa? Pada buku nak kata paraga, ni kan nerangaki ilmu kalam luar biasa. Pecat ahli ulama. Juga mengenai fikih. Pecat peneka ulama raja peneka Imam Ghazali. Nah, ketabahan si nomor telok. Lah ni kerepotan. Orang ni tak bisa nerangaki tasawuf. Orang tak bisa ngerasa akidah ilmu tasawuf. Dia muntah apa ni. Tak bisa. Mon ilmu lain yang kedua tulis. Saya abai tenang nulis. Tapi menyamar tasawuf ni kamu tak elak aku ni tipi tak bisa. Pada di umpama ni maaf ni kah. Pada ring kabin apa kon ki. Dalam senang orang yang kabin, sini kan? Engkau bilang dia akan cetia dia orang bina. Apa orang, ya no. Tapi sampai senang orang laki bina nanti bi. Ini tak bisa terang laki, tak kabin kelu sampai. Dalam senang laki. Kan biasa itu. Wanita, laki-laki ya sudah anak buahnya cuman kau nak buat jadi siapa? Tak tahu buat coba lah. Ni kita bisa, muntah ya alami tibi, muntah kabin dulu. Pas bagaimana harmonisnya antara suami istri yang dikatakan surga itu, surga dunia aja. Jangan kita ngerti pokok jajan rapodo aja. Jajan di kono-kono, ngapain betok, mendidih betok. Nah, bukan di situ letaknya. Bukan soal jajan, bukan soal fisik. Ini soal rasa.
Ini soal zauq, ini soal hati, soal hati. Area akeh seanya mah tentrem, seneng, bahagia, suami istri, hubungan laki perempuan. Tidak akan terdapat itu kebahagiaan di restoran atau di bar-bar atau di night club. Tidak ada. Di tempat itu, maaf sih, pelacur-pelacur, senok, maaf sih. Sampai pagi senok 100. 100 ketenan, semua bangsa boleh. Tapi kamu hampa, kosong hatimu, pikiranmu, tidak ada yang namanya kebahagiaan, kemarahan tidak ada. Tapi sampean seandainya di setong, betapa terhati, tapi tidak cocok. Luar dalam artinya secara akhlak. Ya Allah, nikah lebih hidup ini kak. Siapa pak? Coba nah. Nah, ini kita bisa karena kimon tak orangnya kini mengalami titik. Tasawuf kisahnya kan. Tasawuf ini tidak bisa diterangkan. Apa itu tasawuf? Tidak bisa. Cari apa? Tasawuf itu soal rasa, zauq, perasaan. Nama kenal itu adalah penghayatan dengan secara rohaniah. Tasawuf adalah approach yang bersifat rohaniah, spiritual, spiritis. Spiritualis artinya bersifat spirit, semangat berrohani jiwa. Memang para hadirin, kalau saya menyatakan tasawuf itu adalah adalah kesenian agama. Orang yang ingin merasakan keindahan agama, kenikmatan agama, kemaraman beragama, tidak bisa kalau tidak lewat tasawuf. Tak bisa. Dalam masing agama orang beragama itu jangan pas puas, senang, tenteram, ayam, benar. Ini kamu tak lewat tasawuf. Tasawuf ni kan ilmu tasawuf. Kemana apa? Warna iman, umpama tempat iman andi tempat. Pas Islam fikir andi tempat. Pas tasawuf andi tempat. Kenapa senikah? Punten. Benar senikah. Dari mana? Nikah terlalu nikah bulut. Jadi setong. Campur jadi setong. Tasawuf itu ya liwat iman itu, ya liwat Islam itu. Itu tidak bulut gitu loh. Jangan digambarkan iman itu di lor, lalu Islam itu di timur, pas tasawuf berbeda. Oh, bukan begitu. Itu yang bikin keliru selama ini. Nah, ketika menikah, Imam Ghazali berhasil mempersatukan tiga ini. Seboleh orang-orang Arya benar-benar telur dong, Imam Ghazali. Arya benar setong cuma kalah lain. Nah, senikah. Para hadirin, nikah salah setong. Kemudian mulai abad 19 Masehi. Nikah dari setang penulis orang barat, nikah orang tak agama Islam nikah. Memperhatikan soal tasawuf, pelajari kelaban secara ilmu, secara ilmiah, punya nikah buku-buku Inggris, buku-buku Jerman, buku macam-macam seneranga kita tasawuf. Sebab mereka cukup menarik, antara lain umpamanya Nicholson, R.A. Nicholson, Nicholson apa ada rumah bacaan lagi nikah. Beda juga namanya A.R. Jip, nikah salah setong orang saya mempelajari seluk beluk filsafat. Lalu kan menurut H.A.R. Jip nikah ambil nikah ikutin. Beda orang, beda golongan, saya tidak senang dan tidak menghendaki tasawuf.
Mereka menurut mereka, dua golongan sama-sama tidak senang sama tasawuf, tetapi alasannya dua-dua ini tidak sama, malah bertentangan. Ini kayak gemberegi kan toh. Secara resmi melarang amalan tarekat, tarekatnya, yaitu satu kerajaan Saudi Arabia dan Republik Turki zaman Kemal Atatürk. Namun justru titik tolaknya adalah berlawanan. Saudi Arabia melarang tasawuf karena dinilainya sebagai bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang murni. Sedangkan Turki melarangnya karena dianggap bertentangan dengan faham hidup modern, sekularisme. Suatu pertemuan yang cukup ironis antara kedua ekstremitas ujung pandangan hidup yang kini menguasai kaum muslimin di dunia. Tetapi mungkin lebih tepat dikatakan bahwa ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi sangat anti-sufisme dan tarekat adalah karena adanya praktek-praktek mengagungkan orang-orang soleh, wali, dan makam-makam mereka. Jadi bukan ajaran-ajaran ascetik atau zuhud dan esoteris pada tasawuf. Sebaliknya kaum Kemalis, kaum Kemal Atatürk lebih cenderung menilainya sebagai bentuk kekolotan saja. Sebagaimana juga bagi mereka gejala-gejala keagamaan yang lain, sampai-sampai soal pemakaian huruf dan bahasa Arab. Mereka keterangan dari HARJ. Kantor ikut malahan dalam kadito keterangan pula. Cuma kantor ini orang berat ini kebenaran Islam ini. Setelah memperhatikan alasannya dua golongan dari umat Islam itu yang tidak menyukai tasawuf, akhirnya mengatakan begini. Nah, nikah HARJ ibu catok di kula panjenengan nyoon maaf kula nikah nyoon maaf. Golongan yang menganggap tasawuf itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang murni, mereka disebut kaum reformasi, kaum yang mempertahankan bentuk form reformasi. Coba jadi mereka ucapan salinan dari keterangan HARJ. Ibu tatok bikulah panjenengan oleh mana keasliannya. Reaksi atas tasawuf pada abad yang lalu adalah sampai batas tertentu amat berpengaruh sekali. Ijol-ijol tasawuf di mana-mana diperangi tasawuf itu. Tapi hal itu diperbesar oleh bertemunya dua arus. Satu di antaranya terutama diwakili oleh kaum reformasi Puritan yang menyadari dengan terkejut akan adanya jurang pemisah antara pokok-pokok ajaran ortodoks dan praktek-praktek sebagian besar orang-orang yang mengaku beragama Islam itu, kaum tasawuf. Mereka orang setero tauhid yang murni, iman yang murni, Islam yang murni. Tapi dari dari terona iman murni, Islam murni, tanda pas anti tasawuf. Lainnya timbul di kalangan militer dan kelas menengah baru di kota
yang karena pendidikan dan latihannya berangsur-angsur lepas dari tradisi Muslim, dan yang melalui mereka proses pengeringan rohani yang sudah begitu jauh terasa di dunia barat mulai menyebar ke seluruh dunia Islam. Waalaikumsalam. Seampunan nerangake sebenarnya penilaian atau analisa dari penulis H.A.R. Gibb penikah terhadap dua golongan ini. Kaum reformasi, Wahabi, menghendaki agar dengan usaha mereka itu dapat dipelihara dengan baik nilai-nilai keagamaan. Dan yang kedua, kaum modernis, kaum modern dari Turki, menghendaki terkikis habisnya takhayul yang agaknya merupakan tanda-tanda kemunduran kultural. Anehnya pada kedua golongan ini, pada golongan kedua ini, golongan dari modern, sekularis, ketidakmampuan membedakan mana yang takhayul dan mana yang nilai agama, ini kiranya dapat dimengerti. Mereka tidak bisa membedakan. Pada orang-orang kelompok pertama itu dogmatisme harfiah, ini dari Wahabi ini, saya maksud oleh Gibb, dogmatisme harfiah dan pandangan yang sempit, letterlek, dengan mengabaikan warisan-warisan berharga dari sufisme ortodoks dan pelajaran-pelajaran yang diberikan sejarah, nampaknya cenderung untuk menghilangkan ekspresi pengalaman keagamaan yang otentik. Kedua-duanya, baik yang didorong oleh keinginan memurnikan Islam secara letterlek harfiah, maupun oleh yang kedua yang ingin modern yang akhirnya berbau sekularistis, kedua-duanya dalam mencampur aduk antara yang baik dan yang buruk bersama-sama telah bekerja sama untuk meratakan tanah bagi tumbuhnya benih-benih kebudayaan sekuler. Sekuler ini kan tak bawa agama, yang sayangnya hanya akan menghasilkan buah berubah takhayul, bid'ah dan khurafat yang lebih berbahaya lagi. Disinilah letaknya bahaya. Jika pencabutan akar ritual dan praktek kaum sufi, kaum reformis di satu pihak menghancurkan pandangan tasawuf tentang cinta kepada Tuhan dan dalam keadaan mengeringkan sumber-sumber keagamaan itu sendiri, maka apakah keuntungan yang akan diperoleh agama Islam dan kehidupan agama umat Islam pada umumnya? Nika kutipan dari tulisanna orang baru penikah. Tidak salah penikah salah setong orang agama Kristen nikah. Dia melihat bagaimana di dalam dunia Islam ini ada 3 kelompok. Satu golongan Islam yang ingin iman, Islam, ihsan, tauhid, fikih, tasawuf. Nika itu disetop. Nika dipelopori oleh Imam Ghazali. Nika setop. Nomor 2, titik beratnya dia semua harus persis letterlek harfiah dengan maksudnya baik, semua baik. Dia supaya iman kepada Allah, baik secara rububiyah maupun secara uluhiyah, betul-betul murni, tidak kecampuran musyrik. Nikah mana tak setuju tawasul, tak setuju keramat, tak setuju kita wasul aulia, mereka tak pakai lebur nikah. Bolehna dikhawatirkan itu akan mengurangi kemurnian iman. Ini satu. Ada lagi kelompok ketiga di kalangan umat Islam di dunia Islam pada umumnya. Ini kata lo nikah golongan Islam mungkin. Nomor 3 justru menganggap ajaran-ajaran tasawuf membawa kemunduran pembangunan. Modernisasi, cara modern tidak bisa menorengki tujuan biritan, tujuan wirid,
tujuan mana ngaji, wiritan, kesidaan, soal-soal akhirat. Ini terus lagi pembangunan macet. Nikah gerakan yang dipelopori oleh Turki muda zaman Kemal Atatürk. Nikah terus mangki ibadah. Orang Islam yang menganggap bahwa ajaran-ajaran Islam yang sufis, yang secara tasawuf, inilah yang membawa hancurnya dan kemunduran negara, kemunduran umat Islam. Jadi kalau ingin negara itu maju, modern, harus jangan kepalang tanggung, mengikuti cara sekular. Sekular ini artinya cuma semua di agama. Ya teknik soal pembangunan dunia, ekonomi, sosial, saudara. Perkara agama itu coba campur. Agama itu kena memberi masjid. Tapi kalau pembangunan apa ini, soal pembangunan ini di masyarakat luar, ini tidak ada hubungan masjid di luar ini tak ada begitu. Nah, ini kah golongan sekularisme, golongan yang menghendaki pengaturan dunia terlepas dari norma-norma agama. Ini ada 3. Akibatnya bagaimana? Akibatnya orang beragama itu cuma secara luar tok. Menengku songkokan orang Islam, menengku kelampinan orang Islam, bentuknya Islam, menengku pesanata Islam, menengku kanaan kebiasaan Islam. Tapi akhirnya pasti di Islam statistik. Islam cuma hitung netok, termasuk statistik masuk Islam. Tapi apakah betul dia mengamalkan pencerminan daripada ajaran Islam? Belum tentu. Nah ini kan masalah. Bukan saja. Ini semenarik gula syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaneka senoles nikah, neka bodoh setong badan. Seampun ngakan cuman makin nikah Indonesia nikah. Bodoh orang sementing lagi ilmu tok. Malah banyak santri meninggalkan ajarannya. Dia kurang tertarik untuk menggali ajaran-ajaran Islam. Bagaimana? Bodoh boleh penapanya mana secara walhasil kebodohan makin mengkhawatirkan dari persimpangan. Di Mesetor. Akhirnya berdaki penyelidikan. Mereka bentuk setong lembaga, lembaga penelitian, pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial. Mereka maksudnya terus mempelajari secara sukunya apa? Mereka itu lesbi anak, dimen anak mereka orang monduk sekejap, mari monduk sekejap, pas terus sekolah umum Bodoh Jogja. Akhirnya pas sekolah bergaul dalam kalangan intelek. Akhirnya ini ke Amerika. Walhasil mengalami macam-macam kebodohan nih kawan. Oleh kemajuan ilmu-ilmu. Akhirnya makin ke Peleman dia menulis. Dia menulis kesimpulannya mengusulkan supaya soal tasawuf ini dipelajari lagi. Mari mana yang perlu dihidupkan dan mana yang harus dikurangi. Nah, nyari sedeng-sedeng. Sebab terus terang, bedaan juga penyimpangan-penyimpangan dalam tasawuf mereka. Penyimpangan umpamana nikah. Sampai talabus, sampai tak endek ngelakoni syariat. Umpamana nikah. Atau sampai bedes ngaku ceabek andrinya kemasukan roh nak punya raja berum mungkin nikah bodoh nikah orang sejak antara kata epo nih tapi di sini ke guru dan ini ngaku ceaban kesurupan dan kesurupan lecin tak mengadan kesurupan arona Allah
Dorong mungkin nikah. Sampai dia ngocak, bukan terus tahu suara pengiran dia. Bukan terus tahu pengiran mana ini lagi. Suaranya madurus, gus, dia nggak suara sepur dia. Masya Allah, boleh ngosap dodok rom mungkin nikah mak pengiran ke mainan. Ini kebunya orang juga penyimpangan nih kepada. Waduh juga seakhirnya asalangan aku nih tarekat akhirnya bah ngaku jadi nabi. Nerima wahyu ya, derem ini. Nah ini kan terang, kang kuya orang se lekuti ajaran Imam Ghazali, ajaran Islam, insyaallah kini pun tak cocok ini. Sebab kang kuya panjenengan saya mengikuti pimpinan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang telok ni kata ada dengan pesan. Iman, Islam, ihsan. Ini kan kedua ganding telok. Imam Ghazali itu dalam nerangnya kita sawuk penikah lebet telok. Nomor setong min haitsul ilmu. Pengertiannya dulu harus ditoto. Pahamnya dulu bagaimana? Ini satu. Kalau sudah diusahakan supaya tasawuf itu min haitsul hal sudah menjadi mental di dalam hati, mental, sikap mental min haitsul hal. Ya. Nomor telok min haitsul amal, baru realisasi prakteknya. Kalau orang itu mempunyai menjalankan ini menurut mereka min haitsul ilmu, dia punya pengertian bahrut yang benar tentang tasawuf. Min haitsul hal, dia punya mental tasawuf yang tidak bisa kecuali harus dilakoni di sini. Harus diamalkan dulu. Tidak bisa cara teori, harus praktek. Ini min haitsul hal. Nah, barulah dari situ tasawuf sebagai ajaran dipraktekkan, diamalkan min haitsul amal. Neka cara atau metode Ghazali, metode Ihya Ulumuddin. Neka saya kau lepas jenengan norok buntet. Semua kiai-kiai, ulama-ulama saya nekuk pesantren-pesantren saya raja, berdoa tanah jodoh Madura. Neka saya tahu. Melana sampai setengah betul karena dari dunia tarekat-tarekat atau aliran-aliran kebatinan agama Islam, akhirnya para ulama pas ngaboleh ki musyawarah raja pada tanah Jawa, pas putus dimah tarekat-tarekat aliran-aliran kebatinan ngaku Islam muktabarat dan dimah ghairu muktabarat. Dia masih cocok di aturan iman, Islam, ihsan. Arya, itu oleh. Arya, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Rifaiyah, Idrisiyah, itu lagi macam-macam. Saya tak termasuk dia arwah benar. Arwah aliran-aliran. Para hadirin sekalian, kaulah merangaki penikah sebagai sambutan. Kaulah terus terang bisaos. Dalam kaulah ngabadaki pengajian tetap tiap-tiap malam Senin. Juga badana wirid bikrul ghafilin. Jadi itu juga disinggung. Mereka persis seelakan kaulah panjenengan nikah. Sampai terangaki umumah bagian bentuk-bentuk terang aja kan. Nika umumah perkara tasawuf ni tak lem gelu tersantren ni kan. Pokok seodi atau seelampang aki ni keliru. Bacaan, manakipan, atau dibaan berjanjian, atau napa sarwa, atau napa boleh lesak sih,
cak bacaan qasidah ya Arhamar Rahimin, pujian sebelum pojok. Ini ternyata para hadirin, ini adalah cara yang awam, cara umum nikah. Orang yang kulisan dan orang kudu nikah, melembelum gelu, dekik kebetir, tak komik tak belajar. Melana gula mengambil kesimpulan sebenarnya orang kesah. Kula andik tekuan andik pemangki. Tasawuf penikah berdua. Tasawuf untuk orang-orang yang khusus, lil khawas. Dua, tasawuf lil awam, kanggo orang umum, awam. Nikah pula. Tasawuf secara khusus ini menghendaki orang yang benar-benar tekun dan berhati-hati. Dia harus punya alat iman, pengetahuan tentang iman, alat tentang Islam, tentang fikih, ya, Islam secara formalitas yang sedikit kuat. Kalau sudah begitu, dia harus mulai mempelajari mengenai apa itu tasawuf sambil dilakoni. Tak ada cara tidak remah, tapi ini kan memang khusus. Ini tak kenal sabun orang ngelakoni, tak bisa. Ini kegolongan khusus nih kan. Lah mengaku sampean kita memakai selakone lah nikah. Nikah awam ini tasawuf secara demat-demat. Derma ada kerat mare baca benar Fatihah pun 100 lah nikah. Penuh dengan cek saya tak kira murtad sampean tak kira musyrik. Malah kejaran terang kira baca Quran dan baca Fatihah saya nasi muskil lah. Coba tak Fatihah saya nasi muskil lah. Coba tanya orang Islam sekarang mau Pak, bagaimana hukumnya baca Fatihah? Pelawak musyrik ada tak kebetul ini kah? Mohon baca salawat. Tak apa Pak kalau baca Sallallahu Muhammad muji. Baca salawat kata Nabi, insyaallah sobung orang sing ngucap. Wah, itu dari mana itu? Itu kurang sobung. Lebih-lebih bah ngucap itu keturun kafir, Bang. Mohon baca salawat, sobung. Saya kira yang Islam sepaling dah remah we kurang ngerti lah. InsyaAllah sobung. Juga sampai macam esa la ilaha illallah la ilaha illallah tak mang-mangkan lah. Ni tanya hakikat orang Islam sekarang mau pun Islam serbanan apa Islam sedesian. Tanya ki insyaallah tak benar apa nikah. Nikah bernama. Maulana kula nyebut ini wiridan biasa senikah gula. Tak nyebut tarekat, mohon tarekat nanti dulu. Tarekat itu membenar orang seandi ijazah tak boleh. Tarekat ini kepada ilmu khusus. Itu ada silsilah. Ijazah ini ke silsilah. Silsilah ini ke senikah. Mohon bawa tarekat. Tarekat. Ada zaman adikar. La ilaha illallah. Macam ada ya. Yahu. Mana sih? Ataupun la ilaha illahu la ilaha illahu mana sih cara ada ya tanya sampean dari saya ni kak guru ke sampean saya nak ucap senik ni kak cara senik ni kak kalau sudah begini Allah mana ada senik ni la ilaha illallah betul dah mati. Yang tak dari benar nampak bucru je. Sini lagi. Ni dapat penting betul. Ni kebudi cara ni. Tanya sampai ni dari suara ni bulan ni kah? Dari A. Makan. Ni dari suara. Ni kah? Kutus ni kah tarekat ni? Dari mana? Dari yang paman. Yang ni dari mana kah? Nyong ni kah mana? Ya dari Usman. Lah Usman ni dari saya ni kah? Terus sampai dikustakan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kah?
Saben tarekat mesti nikah. Nak tarekat nikah. Qadiriyah, Naqsabandiyah, boleh nikah.